Jadi kados riyen Kang Romanto kula tak cerita sejarah. Pancen pangeran pancen ngoten mulai riyen sunah Allah nggih selang-seling. Kadang wong alim turunan kiai, Gus cara sakniki. Kadang ya boten turunan kiai. Dadi Hasan Basri niku alim-alime tabi'in. Niku anake Ahmad. Hasan Basri niku alim-alime tabi'in niku anake Ahmad, tiyang biasa. Misami raja nggih ngoten. Wonten raja sing turunane wong saleh kaya Abu Bakar. Abu Bakar tau dadi khalifah, nasabe nggih apik dadi wong apik. Tapi kadang ya geng preman, kok Sidina Umar riyen geng pasar ukat di ketua geng tukang gelut, dia nak di duit gelut sih, jadi nak tukaran gelut totoan terus menang tuh di duit. Sidina Umar mantan geng, jadi khalifah ya apik. Terus diturun nomale zaman Salahuddin Al-Ayyubi, gambar ya anak yang biasa, nate kopral, nate panglima terus mimpin perang salib menang. Tapi pas dipimpin wong soleh malah kacing. Ini zaman Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun tiang seneng Quran, seneng ilmu, tapi pas dipimpin malah negara kacau. Jadi mungkin mawon Indonesia pas dipimpin wong soleh kacau, dipimpin wong rapati soleh gak kacau. Mergo bocor apa niku ngukur orang itu per individu. Ini yang enggak disadari karo Mantoya. Kita ini punya tradisi membicarakan yang besar. Paham Kang Fadin eling-eling. Tradisi kita ini jelek sekali. Membicarakan Indonesia itu background Indonesia. Misalnya membicarakan santri, background santri gitu. Padahal cara Allah per individu itu punya hukum. Paham Romanto? Per individu. Jadi misalnya kalau cara Allah itu madun punya hukum. Sebagai bapak keluarga, dia punya hukum wajib nafkah bojo, nafkah anak. Sebagai kiai dia wajib mulang. Sebagai muslim dia wajib sholat. Sebagai bangsa Indonesia dia bayar pajak. Sebagai hukum berteman dia yang nulung ditulung. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi ngitungnya Allah per individu. Tapi kita kan suka pakai hitungan umum gitu. Misalnya hitungan umum, sing tahlil NU, sing anti kuburan Muhammadiyah. Ini hitungan umum. Mulane kata ulama sing alim-alim berpendapat, hitungan umum ini yang mencelakakan kita. Jadi misalnya sampean mikir, kemaslahatannya Indonesia nak presidennya bener. Tuh kamu kok terus berpikir presiden, padahal zaman presiden gak bener. Keluarga sakinah nggih kathah mboten Armanto. Zaman presiden soleh, keluarga sakinah nggih kathah. Karena apa? Cara Allah hukum per individu. Mau nasa api-api presiden itu hanya tugasnya 5 tahun. Sampean dalam 5 tahun ini soalnya ratau ketemu presiden Bres. Berarti yang paling kamu butuhkan kan orang sekeliling kamu kan. Gue saya ini, gue sedina nih iso mangan karena ditulung sopo. Isowe ditulung mertua, ditulung bojo, ditulung konco. Per hari kita kan hanya butuh mertua, konco, bojo. Bung tiap hari nyatane gitu loh. Tapi seakan-akan kita bisa makan kalau kebijakan pemerintah itu baik. Kan barang yang mestinya harian kita ada apa-apa dan kita lakoni, tapi seakan-akan kita besarkan dan akan menjadi masalah. Sama kayak ngoten karo Romanto. Saat kita jadi orang soleh, saat ini kita alhamdulillah gak zina, gak mateni wong, kita masih sholat 5 waktu. Berarti kita kan sudah soleh cara Allah, karena kita ada zina, sholat 5 waktu. Tapi hanya karena kiai itu ikut di partai, ikut PDI atau ikut partai-partai gak benar, kita nyesal. Kau izin jadi santri. Mungkin is politik, santri rusak. Itu keliru sekali. Kok rusak itu apa? Selama kita ada zina, ada bunuh orang, tidak melanggar halal besar gitu. Terus kita baik-baik saja kan tidak ada apa-apa kan. Dia sendiri kan, cara Allah kan. Itu cara sampeyan membayangkan si A dipengaruhi sekian sehingga ketika beliau rusak mau bayang no, wong rusak. Nah cara Allah mboten. Teng TV kata berita ustadz menggauli santrinya. Seorang kiai dibakar karena santrinya hamil. Kalau sering ditakoi mahasiswa ditakoi, itu fenomena kiai apa? Wah itu bagus ya. Kok aneh Bapak, kok kamu jawab bagus. Iku nunjukno Islam itu bener. Jadi kekuatan teks samawi itu masih kuat mengalahkan kultus. Paham karo? Kudune kowe syukur. Wis ini dan kiai ngamili santri ini akhirnya jatuh. Jatuh itu berarti masih bagus umat Islam. Karena masih mempercayai teks Quran azina iku haram. Padahal isine Quran, isine ke Islam ya Quran hadis itu. Nasib bahaya kan ngeten, gara-gara kiai zino, teke kok kalahno. Enggak apa-apa itu karena seorang kiai. Tek walatas lu kok. Lha kok utah. Lho ya. Sakniki ngeten, cara Quran, wong kan wajib iman mek Quran titik, ora ono ning gone Quran wong iman mek kiai gitu. Tek Quran mengatakan zina haram, ya sudah yang melakukan zina jatuh. Berarti umat Islam masih meyakini tek itu gitu. Enggak apa-apa itu. Loh, soal kita cemas ya, artinya kita sebagai sama-sama santri menyayangkan, tapi coba bertarung Islam rusak aja, tidak apa-apa, Islam baik-baik saja. Boleh-boleh kejadian Islam apa-apa. Iya betul. Justru sampean bangga, perasaan umat Islam masih lebih menghormati tak itu.
Ya mayoritas umat Islam masih menghormati teks kan? Artinya yakin betul lebih bener Qurannya dibanding kiai ini, enggak apa-apa. Tentunya kan kiai ini umat Islam baik-baik saja, nyatanya langsung kiainya jatuh, umat Islam tetap yakini zina haram kan? Kan enggak apa-apa. Terus senengannya aku apa juga gede, enggak apa-apa baik-baik. Coba kiai cowok Islam ya apa-apa. Kalau mulai kalau beda nih Ramadan, kadang gus-gus nyal kulo. Aku itu hubungan yang pede gak bakas murah. Aku di murah Islam gak apa-apa. Yang ngeruang Islam cek nyekeli Quran hadis apa-apa. Cek kulo pimpin cek boten bukan urusan. Sampai ngaji kulo zina tetep elek. Orang ngaji kulo ora zina tetep apa kan kalau urusannya baik-baik saja. Tidak ada apa-apa baik-baik saja. Wong hubungannya apa saya bisa emper. Jadi kiai itu hanya pelantara. Ya terus pun kita ini hanya menerangkan hukumnya Allah ini ya sudah. Setelah itu orang hubungannya dengan Allah. Titik. Ka'bah mun nasibe ngoten. Ka'bah itu dihormati Allah, tapi apa nak sampean sholat Ka'bah itu Ka'bah Akbar kan tetap boten. Nggih boten, tetap Allahu Akbar sama. Kita hormat sama kiai tetap saja kita punya hukum Allah. Hukum hormati sing haram, mateni wong sing gak berhak haram. Karena apa kok bojo jenenge nerantarno wong itu sama. Ketika kita punya kiai sing nerantarno bojo, ya ora panutan dalam hal itu jelas. Jadi hukumnya Allah betul kuat itu. Kalau bulan baleni, kalau sering ngomong, jadi tidak ada apa-apa, hidup ini tidak ada apa-apa. Selama kita mendialekkan ya, kalian Allah gitu. Ini sama mendialek nabi hukum ada. Seakan-akan tragedi, nono kiai kok PDI, nono kiai kok zino, nono kiai kok aneh-aneh itu tragedi umat Islam. Itu karena kamu menganggap kiai itu besar gitu. Dia pengaruh di umat Islam. Saja ini tidak. Apa kalau kiai itu zina terus perasaannya umat Islam itu zina menjadi halal? Ini kalau tahu, tidak kan? Berarti umat Islam masih bagus kan, lebih menghormati teks. Itu kalau Kristen itu kitab Injil beberapa kali dirubah dan itu menjadi tragedi Kristen sampai sekarang. Nanti sama kadang-kadang mau coba CD-nya coba, Irina ada yang mantan biarawati yang masuk Islam. Itu kan kitab Injil Taurat kan sering dirubah-rubah. Itu memang yang repot. Artinya kitab suci yang dirubah karena selera tokoh gitu. Kalau umat Islam itu enggak. Kitabnya suci tetap suci, yang kadang kotor tokohnya, lalu tokoh nggak apa-apa. Misalnya suatu saat aku suruh khotimah, aku nggak apa-apa, aku ridho aja dengan apa. Karena nggak akan pengaruh pada umat Islam itu. Contoh termudah misalnya, saat Gus Dur mensyariatkan kerukunan antar umat beragama dengan beliau masuk gereja, umat Islam juga baik-baik saja. Ini baik-baik saja. Saya nganggap itu positif, ya positif, nganggap negatif, negatif. Hanya tidak akan itu jadi syariat, Pak Hermanto. Itu bagi yang seneng Gus Dur pun itu tidak akan menjadi syariat. Apa sampean karena pengidola Gus Dur, kali-kali masuk gereja ngikuti idola kita kan ya enggak juga kan? Berarti umat Islam itu baik-baik saja. Mereka tahu mana yang benar mana yang salah. Sampean di Kiai Ahmadun, di reputasi numpang mertua, apa terus jadi syariat? Berhubung Pak Yai kita kumpul mertua, maka keputusan menjadi syariat kumpul mertua kan tidak juga kan, orang tahu kalau kumpul mertua itu tidak sehat. Normalnya wong yang mandiri kan gitu, sing tak gitu nih sing mandiri kan tetap merah. Jadi wong kok usah diikuti gitu. Malah kalau santri sing kurang ajar umpama kabeh dawuh kiai kudu diderekno, prilakune kudu diderekno. Anak kiai ini ngabung bojone aku derekno. Kan enggak, orang itu bisa milah-milah itu, mana yang bisa diikuti, mana sih. Lalu kalau nanti tangleti mahasiswa, Nabi itu nakalan, agar yang khusus jadi ini khususiyah. Jadi Nabi oleh dinut segala perilakunya, tapi kok ada khususiyah. Terus tak jawabnya, misalnya kayak anut, gue ngandani anak ambil, ya aku kan anut, nah ya gue nak ngumpul bojo, mana bukan ngumpul bojo bisa. Jadi khususiyah itu lahir dengan sendirinya, itu orang bisa menalar mana khususiyah mana ya. Dan surah iso hukum berjalan sendiri karena orang itu punya nalar gitu. Tetap aja santri ini Pak Ahmadun gak ngidolakan Pak Ahmadun dalam hal ekonomi. Masa umum rati mobil didolakan secara materi kan enggak. Paham gak? Oh santri itu bisa milah-milah sendiri, gak usah mbok berlebihan. Anut aku coba urut kudu anut aku berak sama buenas sebenarnya baik-baik saja, tidak ada apa-apa hidup. Jadi GR kita, yang mari kakek nasihat itu GR kita. Kalau umat itu baik-baik saja. Paham gitu? Jadi mulane laisa alaika bidahu malakin nawa ya dimai. Ya Allah sendiri yang akan milah-milah hidayah itu tidak kita gitu. Wah sudah, jadi dia hidup GR. Buat nanti nopo baik-baik saja.